Sony ZV-1 untuk documentary filmmaking. Emang bisa? Ya, kenapa enggak? Di video ini aku mau cerita pengalamanku menggunakan Sony ZV-1 ini untuk nge-shoot sebuah short doc. Lebih tepatnya one day doc sih ya, karena ini semua di-shoot dalam satu hari dan kita menambahkan sedikit archival footage supaya ceritanya itu bisa lebih tersampaikan dengan baik. Tentunya ini bukan dokumenter paling bagus atau gimana ya, nge-shootnya satu hari dan sendiri, ya mau ngarep apa sih? Cuman ya seru kan nge-shoot dengan limitasi kayak gitu dan a very good practice juga. Jadi aku sangat ngerekomenin sih untuk nyobain. Kita akan bahas overall experience-nya, kelebihan menggunakan kamera ini apa, dan kekurangannya juga pastinya. Short talk yang bakal kita omongin tuh video yang baru kupost kemarin, jadi kemungkinan bakal banyak yang belum nonton nih. Jadi aku sangat menyarankan untuk nonton dulu supaya video ini lebih make sense. Filmnya nggak panjang kok, cuman sekitar 5 menit. Jadi silahkan buka tab baru, nonton dulu, baru balik lagi ke sini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Udah? Kita lanjut. Kalau udah nonton videonya dan nonton beberapa videoku sebelum ini, harusnya ketebak ya, karena kelihatan sebenarnya gear yang dipakai itu apa aja. Kamera udah pasti ZV-1 sesuai judul. Lalu seluruh film tersebut tuh di-shoot dengan satu lensa aja, Sony 2470 G Master Mark II. Karena ya nggak mungkin pakai lensa fix kan ya untuk nangkep sesuatu yang bersifat live dan agak unpredictable. Itu resep lensa jatuh nggak sih kalau bolak-balik ganti lensa 100 kali dalam satu shoot gitu. Lalu untuk mic ada dua. Untuk shotgun mic yang ditaruh di atas kamera, aku pakai Sennheiser MKI 400. Dan untuk interview aku pakai Rode Wireless Pro. Jadi gimana overall experience memakai Sony ZV-1? Yang jelas pertama-tama ini familiar banget di tanganku ya. Karena ini benar-benar kamera yang aku pakai setiap hari untuk nge-shoot. Jadi bisa dibilang udah kebayang banget sebenarnya hasilnya. Kalau aku nge-shoot begini, bakal kayak gitu hasilnya. Kalau aku ganti setting ini, dia bakal begitu. Dan ini tuh sesuatu yang penting banget ya ketika kita mengerjakan sesuatu yang bersifat live dan nggak bisa diulang kan. Karena kita tuh benar-benar tahu kelebihan dan limitasi yang kamera kita punya. Berikutnya kelebihan memakai ZV-1. Yang pertama jelas image quality yang kita dapat. Apalagi kalau kita bandingin sama harga yang kita bayar untuk kamera ini ya. Berikutnya base ISO keduanya. ISO 12800 tuh benar-benar game in clutch banget. Bisa dibilang di depan lensanya tuh selalu ada variable ND, baik waktu shoot outdoor maupun indoor. Outdoor kan udah pasti tuh ya, cahayanya banyak banget jadi harus di-cut pakai ND. Nah, indoor ternyata waktu shoot di 12800 itu ternyata juga terlalu terang. Jadi pertama kali aku ngelakuin itu tuh agak kaget juga sih, kayak ya indoor pakai variable ND rasanya aneh banget, tapi lama-lama ya masih aneh juga sih rasanya tetap sampai sekarang, walaupun ini kamera udah aku pakai cukup lama ya. Dan selama pengeshutan nggak ada overheat sama sekali sih. Aku udah pernah bilang hal ini juga sebelumnya sih, tapi entah kenapa selalu aja ada yang nanya overheat. Kebetulan aku nggak pernah ngalamin overheat, jadi kalau mau nanya masalah overheat mungkin perlu tanya ke yang pernah ngalamin overheat pakai ZV-1. Berikutnya kekurangan. Yang pertama tuh mungkin body kecilnya ini ya, yang sebenarnya jadi kelebihan ZV-1 juga menurutku. Tapi waktu di rig ini kan, nanti sambil aku taruh viral deh. Jadi biasanya setup yang aku mau tuh sebenarnya gini. Di tengah ini taruh top handle dan di sini ditaruh mic. Walaupun Sennheiser MKI 400 ini sebenarnya udah termasuk shotgun mic yang cukup low profile banget lah. Apalagi dibanding Rode NTG atau DT gitu ya. Kalau ditaruh top handle di sini, nggak selalu, tapi cukup tinggi kemungkinan tangan kita tuh nyenggol mic di sini. Jadi daripada terjadi hal-hal yang kurang diinginkan, jadi masuk suara tak-tuk gitu. Jadi akhirnya mic-nya aku taruh di top handle-nya aja gitu. Jadi mirip-mirip FX3 gitu lah stylenya. Jadi sebenarnya mungkin ini agak nitpick banget ya, karena ini bukan kekurangan yang gimana-gimana banget. Yang berasa kekurangannya mungkin lebih ke fitur Cine AI. Harus jelasin dari mana ya? Mungkin dari base ISO-nya dulu ya. Jadi base ISO-nya kan dua nih, si ZV-1 sama kayak A7S3 dan FX3. Nah, si ZV-1 ini base ISO pertamanya tuh 640 dan yang kedua tuh 12800 kan. Nah, jarak kedua ISO ini tuh jauh banget kan ya. Jadi kemarin tuh ada momen yang aku cukup kesulitan untuk mengganti ISO tersebut. Kalau kita lagi megang kamera, sebenarnya tergantung style juga, tapi kemungkinan seringnya gini. Tangan kanan kan di top handle gini ya. Jadi otomatis agak susah nih kan. Kita megang gini, agak susah nih mencapai tombol-tombol yang ada di body kameranya ini. Makanya aku sangat menghargai fitur-fitur yang kayak aperturing gitu ya. Jadi kalau tangan kanan lagi di sini, ganti aperture lewat sini, exposure juga gantinya kan tinggal ganti variable endingnya gitu ya. Jadi benar-benar gampang gitu kan, ganti-ganti settingnya. Kalau di kamera yang termasuk cinema lainnya Sony, mereka tuh pada punya fitur Cine AI. Jadi itu tuh simpelnya, aku pernah bahas ini lebih detail, kalau belum paham bisa tonton video aja. Tapi intinya, kita dipaksa harus nge-shoot di base ISO-nya aja. Jadi kita bisa ganti ISO dari 640 ke 12800, itu tinggal tekan satu tombolnya aja gitu. Pap.
Bahkan ada custom button di sini juga. Jadi kita benar-benar di sini pop bisa ganti ISO dari 640 ke 12.800 dengan satu klik aja. Kalau ini dilihat sebenarnya, nah pas di ringnya ini sebenarnya tuh itu kan terang banget ya, banyak spotlight gitu. Jadi aku nge-shoot di ISO 640 dan itu pun masih endingnya dinaikin sedikit. Nah pas turun itu kan gelap banget. Tapi itu tadi aku nggak bisa ganti settingnya, dan ganti settingnya cukup jauh kan, 640 ke 12.800, dan in case nggak kelihatan itu tuh kayak lautan manusia di sana. Aku cuma bisa mengusahakan kameranya nggak ketabrak-tabrak dan aku bisa lewat gitu loh. Kalau ada fitur Cine AI ya sebenarnya aku kan bisa tinggal tekan satu tombol pakai tangan kiri, pop, ganti gitu. Jadi ya ternyata itu berasa juga. Lalu kondisinya gimana? Ya ngeliat hasilnya sih jujur ini sangat memuaskan ya, mulai dari secara penggunaan kamera, jadi user experience-nya sampai ke hasil-hasil yang kita dapat dari kamera ini. Apakah berasa limitasinya dibanding FX3? Yes, pastinya ada beberapa momen kayak tadi ya, yang mungkin bisa teratasi gitu kalau misalkan aku pakainya FX3. Tapi ya itu tadi, itu minim banget lah limitasinya menurutku ya dibanding harga yang kita bayar. Ya separuh harganya ini Pak, tapi ya kekurangannya oke lah, aku rela bayar cuma setengah. Dan ya itu tadi, aku nggak nyangka kayak Cine AI pas aku pakai FX30 tuh aku pakai Cine AI ketika di shoot yang situasinya terkontrol aja. Jadi kayak di studio gini aku kan pakai fitur Cine AI, tapi ternyata kayak aku belajar hal baru juga, kayak oh ternyata ada juga momen yang sifatnya live event gitu, dan ternyata bisa juga loh pakai Cine AI dipakai di hal kayak gitu. Dan ya udah, kayaknya itu aja sih experience-ku, kurang lebih begitulah. Jadi kalau ditanya apakah bisa, ya kalau aku sih yes. Jadi itu aja video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.